Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita kedapatan ada proyek pengecatan ya Om ya. Kita lihat kondisinya ini ya, bodi sepeda motor Jupiter ya, warna oranye, sudah pernah dicat berkali-kali dan sudah pernah dikerok kayak gini ya, menggunakan soda api ya atau pen remover itu sampai dia bolong-bolong seperti ini. Wah, kalau sudah kayak gini nih berat ini Om. Nah, ini udah pada bolong-bolong gini. Untuk repairnya ini berat banget ini. Belum dempulnya, ngamplasnya, terus prosesnya ya ini proses paling terlama nanti ya. Cuma ya nggak tahu lah nanti ini bisa sempurna lagi atau enggak ya. Kita nggak tahu lah. Soalnya ini sudah dalam banget ya untuk luka-lukanya ya. Di samping juga sudah tipis juga ini bodinya. Karena sudah kena pen remover ya. Jadi ya udahlah kita langsung ke proses berikutnya. Nah, untuk tahap pengamplasan saya bukan ahlinya sebenarnya ya. Jadi saya gunakan yang seperti ini ya karena sebenarnya tangan saya ini tangan kasar ya. Susah untuk jadi tangan halus sebagai seni pengecatan. Jadi saya gunakan bor ini ya, menggunakan mata poles gerinda berukuran 40 dulu ya, yang paling kasar dulu ya untuk menghabiskan catnya ini. Cuman kalau catnya sudah ketemu dasarnya sih mungkin sudah ya. Langsung kita lanjutkan dengan pengamplasan biasa menggunakan tangan dan dengan ukuran bervariasi mulai dari 240, kemudian 600, kemudian nanti langsung kita lanjutkan ke proses epoksi ya. Nah, untuk proses penggerindaan seperti ini kita harus hati-hati ya. Jangan sampai nanti dia sampai temakan di plastiknya ya. Jadi akhirnya nanti malah jadi petal-petal ya, bolong-bolong malah. Jadi kita akan coba semaksimal mungkin untuk penggerindaannya ini ya. Soalnya ini udah dalam banget ya. Ya nggak apa-apa lah sampai tipis-tipis, yang penting bisa habis untuk bolong-bolongnya yang bekas kena pen remover tadi. Kalau sudah dirasa selesai pakai menggunakan amplas 40, kemudian kita menggunakan grinding dengan amplas 100 ya, dan atau 120. Boleh juga kalau sudah mulai halus. Di samping seperti ini ya memang karena supaya pekerjaannya supaya agak lebih cepat ya. Karena sepeda motornya juga mau langsung cepat-cepat dipakai. Untuk yang bahan besi, aluminium dan lain-lain metal-metal itu juga bisa kita gunakan grinding seperti ini ya, supaya cepat juga untuk pengerjaannya. Kalau bahannya besi seperti ini kita nggak perlu khawatir ya untuk dia jadi bolong-bolong ya karena pengamplasan kayak gini, karena dia permukaannya udah keras ya, jadi nggak masalah kalau kita menggunakan gerinda seperti ini. Beda dengan yang plastik tadi ya, kita harus hati-hati. Oke, tahap epoksi akan naik ya. Sebelumnya kita memakai bahan ini ya, mereknya, dan untuk warnanya ini yang modelnya model epoxy filler ya. Juga ada hardenernya untuk campurannya, dan itu warnanya warna abu-abu ya. Nanti kita buka, terus kita juga lihat ini. Kalau sudah seperti ini kita buka, kita aduk dulu ya, supaya dia bisa tercampur. Untuk petunjuknya ya, kita bisa lihat di baliknya ini. Kita lihat technical informasinya ya. Untuk di sebelahnya ini ada clear 80%, hardener 20%, 80% thinner ya. Tapi kok ini tulisannya clear ya, harusnya ini epoksinya ya. Terus yang ketiga ini 10% untuk redusernya ya. Jadi pengencernya kita cukup memberi 10%.
Cuma ya nanti yang mana yang diikutin ini, yang 80 20 80 atau yang reducer 10% ini. Ya, kita akan coba yang reducer 10% ya. Dan untuk pengecatannya, jika nozzle-nya 1,4, dia di 4 sampai 5 bar ya. Terus nozzle-nya kalau di 1,7, di 4 juga sampai 5 bar juga sama. Saya nggak tahu ya, 2 sama dengan 40 sampai 60 apa ini? Lambang apa nggak ngerti. Untuk jarak lapisan pertama dan selanjutnya sekitar 5 sampai 10 menit ya, dan seterusnya. Untuk kompresornya kita memakai Laconi Imola 125 ini ya. Terus saya ada tambahan ini ya, untuk tangkinya saya perbesar sedikit pakai tangki freon ya, supaya nanti mesinnya nggak sering-sering nyala ya. Untuk proses epoksi kita menggunakan spray gun dari Laconi juga ya, F75. Ini ya, dia setara F75, mempunyai nozzle 1,3 ya, cocok untuk epoksi karena epoksinya saya buat kental ya, jadi kita pakai yang ini saja supaya nanti biar cepat nutup juga ya, karena banyak guratan-guratan tadi itu yang di bodinya ya. Nah, ini tertera di sini ya, untuk ukuran nozzle-nya 1,3 mm. Dan didukung juga untuk tabungnya ini berukuran 400 ml ya. Jadi bisa muat banyak untuk cairan catnya nanti. Jangan lupa juga kita gunakan untuk filter penyaring airnya ini ya, supaya nanti airnya nggak ikut nyembur di spray gunnya. Kemudian untuk settingannya nanti kita ngikutin di kompresornya ya, dengan menggunakan 2,5 bar saja untuk tekanan anginnya. Ini kita buka full aja, kita setel di kompresornya. Terus ini kita buka di 2,5 untuk jarum volumenya, terus kemudian lebar catnya kita buka full saja. Nah, ini setelan di kompresornya kita setel seperti ini saja di 6 sampai 7 bar. Nanti kita buka untuk setelan di spray gunnya seperti tadi ya. Ini 2,5 yang untuk jarumnya. Untuk bukaan lebar catnya nanti kita buka full saja, karena lebar catnya ini bisa sampai 10 cm sampai 12 cm ya, dengan jarak nanti pengecatan di jarak antara 10 sampai 15 cm. Dan untuk anginnya kita fullkan saja juga karena di kompresor sudah disetel. Oke, medianya sudah siap. Terus ini sampai tipis ya medianya ya. Oke, kita coba dulu ya sebelum kita semprotkan ke medianya ya. Nah, sekali kita semprotkan juga sudah lebar ya. Jadi memang enak juga untuk menggunakan spray gun ini ya. Jadi pekerjaan kita bisa cepat ya, cepat selesai, cepat nutup juga untuk medianya. Dan terlihat di sini masih banyak bolong-bolong ya, bekas pen remover. Nanti kita lanjutkan untuk pendempulan karena ini medianya juga sudah tipis banget ini. Cuman ya nggak masalah lah, masih bisa dipakai. Kalau media yang ini masih bisa diselamatkan ya untuk cat dasarnya dari pabriknya ya. Cuma ya kita epoksi aja langsung semua. Nah, ini terbukti ya, dia juga bisa cepat nutup untuk epoksinya ya, karena spray gunnya juga spray gun yang besar. Untuk lapisannya kita tergantung ya, tergantung dari medianya. Kalau sudah halus, kita akan cuma lapisan satu kali saja ya, tapi kalau masih ada yang kasar, kita ulangi dengan lapisan kedua dan ketiga. Tapi kalau memang masih bisa memungkinkan, kita di satu lapisan cuma kita langsung tebal ya, dengan cara kita semprotkan pelan-pelan saja
Untuk kecepatan lari kiri kanannya itu ya pelan-pelan saja biar dia tebal, tapi juga hati-hati nanti jangan sampai dia nanti ndelewer ya atau leleh gitu ya untuk catnya. Nah, ini sebagian hasil dari epoksinya ya. Satu kali semprot ya, kemungkinan ini sudah cukup. Dan untuk yang lainnya sama. Nanti yang masih bolong-bolong kita dempul ya dikit-dikit ya. Kita usahakan bisa mulus lagi. Lanjut setelah kita epoksi dan kita dempul, kemudian kita amplas sedikit untuk menghaluskan, kita kemudian lanjut ke proses cat dasar ya. Saya menggunakan kali ini spray gun Awarita Mini 921 ya. Dia nozzle-nya 1,0, tipenya HVLP ya. Nah ini tipe HVLP dan nozzle 1,0. Untuk setelan spray gunnya nanti kita gunakan tekanan angin di 2 bar, kemudian bukaan volume cat di 1,5 putaran, kemudian untuk lebar catnya nanti kita menggunakan sekitar 10 cm untuk lebar catnya. Karena ini kalau kita menggunakan full bisa sampai 15 cm ya, jadi kita setel di 10 cm seperti ini. Nah, dia sekitar 1,5 putaran untuk bukaan catnya ya. Kalau kita buka sampai 15 cm untuk catnya lebarnya ya, bisa kebuang sia-sia nanti catnya karena medianya cuma media sepeda motor. Kecuali kalau untuk mobil nanti ya, kita bisa buka full. Nah, untuk bukaan cat 10 cm ini kita juga bisa mempersingkat waktu ya. Jadi media seperti ini kita nggak sampai 1 menit sudah menutup untuk catnya ya. Daripada menggunakan spray gun yang bukaan catnya itu cuma sampai 10 di bawah 10 cm ya. Nah, kita lakukan seperti ini sebanyak 2 sampai 3 lapis ya. Karena cat NC ini sulit memang untuk menutupnya ya. Jadi kita butuh beberapa lapis untuk bisa menutup epoksinya dengan sempurna ya. Oh ya, ini jenis cat yang saya pakai ada di sini ya. Nah, ini warnanya Metro Orange. Cuma saya modifikasi lagi biar catnya ini juga kelihatan ada metaliknya ya. Jadi saya campurkan dengan silver metalik yang fine ya, yang halus untuk metaliknya. Jadi nanti kalau disenterin gitu dikena cahaya bisa ada terangnya sedikit gitu ya. Dan untuk pengencernya ya, tinernya saya perbandingan di 1 cat dan 0,8 thinner. Untuk teknik pengecatan saya menggunakan teknik
Seperti ini ya, jadi saya di lapisan pertama saya akan cepat untuk ayunannya ya, ayunan kiri dan kanannya agak cepat seperti ini. Jadi hasilnya dia agak kering ya untuk hasil pengecatan lapis pertamanya. Cuman kalau NC ini sudah dari awal memang sudah terlihat mengkilat ya, karena dia jenisnya jenis NC. Kita sampai di lapisan yang kedua ya. Untuk ayunannya, kecepatannya saya perlambat sedikit untuk menghasilkan biar basah ya. Jadi langsung kelihatan untuk mengkilat dan bisa menutup dengan sempurna. Nah, seperti ini ya, lambat untuk jalan kecepatannya ya, cuma jangan sampai dia meleleh atau dilewer. Nah, ini hasil pengecatan untuk warna orange-nya ya. Kalau kena cahaya dia ada terangnya sedikit ya, karena ada metaliknya tadi. Nah, ini coba tak kasih center sedikit ya, center HP ya, supaya biar kelihatan untuk metaliknya. Nah, ini dia metaliknya metalik yang halus ya, yang saya sebutkan tadi, saya campurkan dengan warna silver metallic fine. Setelah ini lanjut ke proses clear ya, entah nanti kita akan clear menggunakan clear dop atau yang glossy. Kita akan coba di clear dop dulu ya, kemudian untuk spray gunnya juga kita akan menggunakan spray gun yang berbeda. Jadi nanti kita akan lanjutkan di video yang berikutnya ya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.